Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sheila Putri Anjani, NIM 16014180077 dari Terombol 2 akan mempresentasikan hasil dari UAS kuantitatif saya, yaitu tentang desain penelitian menggunakan one shot case study. Nah, di one shot case study ini untuk gambar desainnya adalah X01 atau O1. Nah, X ini sebagai penelitiannya dan 01-nya ini sebagai post-testnya. Nah, post-test ini di penelitian one shot case study ini adalah post-test dibandingkan dengan hipotesis yang sudah kita buat sendiri. Nah, saya mengambil judul penelitian pengaruh media permainan edukasi dadu angka terhadap kemampuan kognitif anak, dengan permasalahan apakah kemampuan kognitif anak adalah 80 dan analisisnya menggunakan one sample t-test. Selanjutnya di hipotesisnya HO, untuk HO-nya sendiri adalah kemampuan kognitif anak meningkat setelah diberikan media edukasi permainan dadu angka, atau dalam ilmiahnya adalah mu sama dengan 80, dan HA adalah kemampuan kognitif anak tidak 80 atau mu tidak sama dengan 80. Selanjutnya berikut adalah data mengenai nama dan nilai kognitif anak atau data untuk penelitian ini. Setelah itu saya menghitung datanya di SPSS dan mendapatkan hasil untuk one sample testnya. Saya menggunakan patokan nilai sigtutel dan hasil dari nilai sigtutelnya adalah 0,939. Dan untuk di one sample statistik dapat kita lihat bahwa rata-ratanya adalah 79,9000. Nah, selanjutnya saya menentukan kriteria. Di kriteria ini adalah HO diterima jika nilai sigtutel lebih dari 0,05, dan HO ditolak jika nilai sigtutel adalah kurang dari 0,05. Untuk keputusannya, karena nilai sigtutel adalah 0,939 lebih dari 0,05, maka HO diterima, artinya kemampuan kognitif anak adalah 80. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sheila Putri Anjani, NIM 16014180077 akan mempresentasikan hasil UAS kuantitatif saya, yaitu penelitian dengan menggunakan desain pretest post-test design. Di desain pretest dan post-test design ini untuk gambarannya adalah O1 X O2, artinya O1 ini sebagai pretest dan X adalah sebagai media dan O2 ini sebagai post-test atau perbandingan pretest dan post-test. Judul penelitian pengaruh media bermain dadu angka terhadap kemampuan kognitif anak. Permasalahan, apakah metode X atau metode media permainan edukasi dadu angka tersebut dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak, dan analisis data menggunakan paired sample t-test. Untuk hipotesisnya, HO adalah tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah dilakukan media permainan dadu angka.
atau HO sebelum sama dengan sesudah, pretest dan posttest sama. Untuk HA, ada perbedaan nilai antara sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran menggunakan media permainan dadu angka, atau HA sebelum tidak sama dengan sesudah, sebelum kurang dari sesudah. Berikut untuk datanya. Ada 3 variabel, yaitu individu, pretest, dan posttest. Untuk sampelnya saya ambil 10 sampel. Setelah itu saya menghitungnya di SPSS dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk paired sampel statistiknya, kita dapat melihat di rata-rata itu untuk pretestnya adalah 65,2000 dan untuk posttestnya minnya itu 73,5000. Selanjutnya di paired sample test ini saya menggunakan patokan di nilai sigtotal, dan di nilai sigtotal tersebut ada mendapatkan hasil 0,041. Setelah itu saya mengambil kriteria HO ditolak jika nilai T hitung di luar T tabel, dan HO ditolak jika nilai sigtotal kurang dari 0,05. Untuk interpretasinya, karena nilai sigtotal 0,041 kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya ada peningkatan antara sebelum diberikan media permainan edukasi dadu angka dan sesudah diberikan media edukasi permainan dadu angka. Dengan pemberian media permainan edukasi dadu angka tersebut berhasil mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sheila Putri Anjani dengan NIM 16014180777 dari Rombel 2 semester 5 akan mempresentasikan tentang hasil UAS kuantitatif saya, yaitu tentang desain penelitian, pretest, posttest, control group design. Pada desain ini yaitu menggunakan gambaran desain kelas eksperimen O1, XO2, kelas kontrol O3, O4. O1 tersebut sebagai nilai pretest dari kelas eksperimen dan X ini sebagai media. O2 adalah nilai posttest dari kelas eksperimen. Nah, di kelas kontrol ada O3. O3 itu sebenarnya O3 ya. O3 tersebut adalah sebagai nilai pretest dan O4. Kenapa X-nya nggak ditulis? Sebenarnya di situ ada media, tapi tidak menggunakan media khusus seperti yang ada di kelas eksperimen. Ada media tapi masih media biasa, belum media yang ada di kelas eksperimen. Dan judul penelitiannya adalah pengaruh media permainan edukasi dadu angka terhadap kemampuan kognitif anak. Permasalahannya, apakah media permainan edukasi dadu angka mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak? Dan analisis datanya adalah independent sample t-test. Selanjutnya di hipotesis ini, HO tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, atau eksperimen sama dengan kontrol. Atau juga dapat diartikan HO, media permainan edukasi, tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak.
Dan di HA adalah ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, atau eksperimen tidak sama dengan kelas kontrol. Dapat diartikan juga media edukasi permainan dadu angka efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak. Selanjutnya adalah tabel nilai post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dapat dilihat. Nah, dari data tersebut saya menghitung di SPSS dengan menggunakan analisis independent sample t-test. Di sini saya sudah mendapatkan hasil. Untuk di grup statistiknya dapat kita lihat kelas nilai 1 itu sebagai kelas kontrol dan 2 itu sebagai kelas eksperimen. Dan mean-nya itu di kelas kontrol adalah 67,700 dan di kelas eksperimen adalah 87,3000. Selanjutnya di independent sample t-test ini menunjukkan untuk hasil sig-to-tell-nya adalah 0. Selanjutnya di kriteria HO ditolak jika nilai sig-to-tell kurang dari 0,05 dan HO ditolak jika T hitung di luar T tabel, dan dapat diinterpretasikan karena nilai sig-to-tell 0,000 kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Artinya ada perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol atau media permainan edukasi dadu angka efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak. Dapat disimpulkan ya bahwa media permainan edukasi dadu angka efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.